Kali ini Misallah akan membantu kalian semua untuk memahami dan mengerti materi bilangan. Untuk video kali ini kita akan membahas terlebih dahulu bilangan bulat. Karena tak kenal maka tak sayang, mari kita kenalan dulu dengan bilangan bulat. Let's go! Tentunya sudah tidak asing bukan dengan bilangan? Yap, karena kita telah menjumpai bilangan sejak kita duduk di bangku TK, bahkan di bangku SD pun kita sudah mengenal bilangan. Untuk kali ini kita akan berkenalan lebih jauh lagi mengenai bilangan. Karena tak kenal maka tak sayang, mari kita berkenalan dengan keluarga bilangan. Seorang matematikawan yang berasal dari Italia yang bernama Leonardo da Pisa, yaitu seorang penemu bilangan Fibonacci. Bilangan sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu bilangan rasional dan bilangan pangkat. Dalam bilangan pangkat, terdapat KPK dan FPB. Dalam bilangan rasional, terdapat bilangan pecahan dan bilangan bulat. Dalam bilangan bulat terdapat bilangan bulat negatif dan bilangan cacah. Di dalam bilangan cacah terdapat bilangan nol dan juga bilangan bulat positif atau bilangan asli. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan nol, dan juga bilangan bulat negatif. Seperti yang kita lihat di sini, dalam sebuah garis bilangan, bilangan bulat terletak di sebelah kiri bilangan nol. Dan bilangan bulat positif terletak di sebelah kanan bilangan nol. Bilangan nol terletak di antara kedua bilangan bulat. Kemudian dalam membandingkan bilangan bulat, perlu kita garis bawahi bahwa pada garis bilangan, makin ke kanan letak bilangan, makin besar nilainya. Sebaliknya, makin ke kiri letak bilangan, semakin kecil nilainya. Contohnya, urutkan bilangan tersebut dari yang terkecil. Jawabannya, kenapa negatif 99 lebih kecil daripada 88? Yap, karena negatif 99 merupakan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif ini terletak di sebelah kiri bilangan nol. Seperti kita tahu bahwa semakin letak bilangan tersebut semakin ke kiri, maka nilainya semakin kecil. Namun, ketika letak bilangan semakin ke kanan, nilainya semakin besar. Dalam operasi hitung bilangan bulat, dapat pula menggunakan bantuan garis bilangan. Bagaimana? Yuk kita lihat contohnya. Contoh, 7 ditambah negatif 3. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah membuat garis bilangan dari bilangan bulat negatif hingga bilangan bulat positif. Kemudian dalam contoh, bilangan yang pertama adalah 7. Kita mulai dari 0 melangkah ke sebelah kanan sebanyak 7 langkah. Kenapa? Karena 7 merupakan bilangan bulat positif. Kemudian ditambah negatif 3. Karena ditambah, dari panah terakhir di angka 7, kita melangkah ke arah sebelah kiri sebanyak 3 langkah karena nilainya negatif. Kemudian dalam pengurangan, seperti contoh negatif 2 dikurang 5. Terlebih dahulu kita buat garis bilangannya. Karena
bermula dari negatif 2, maka kita melangkah 2 langkah ke arah sebelah kiri dari bilangan 0. Kita buat terlebih dahulu arah panah ke sebelah kiri sebanyak 2 langkah. Kemudian dikurang 5 dari angka panah pada negatif 2, kita bergerak ke arah kiri sebanyak 5 langkah. Kenapa? Karena dikurangi atau sama halnya dengan negatif 5, seperti itu. Kemudian berapa hasilnya? Hasilnya adalah negatif 7. Apakah masih bingung? Kalau yang tadi kita belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, sekarang kita akan belajar mengenai perkalian. Perkalian adalah operasi penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Contohnya 5 dikali 8. 8 ditambah 8 sebanyak 5 kali, sama dengan 40. Untuk 3 dikali negatif 5 sama halnya seperti yang tadi. Negatif 5 ditambah negatif 5 sebanyak 3 kali. Berapakah hasilnya? Yaps, negatif 15. Atau bisa kita lihat dalam tabel berikut ini. Tabel berikut ini bisa untuk kalian gunakan dalam mengerjakan soal-soal berikutnya. Ketika sebuah bilangan negatif dikali bilangan positif, hasilnya negatif. Namun, ketika bilangan negatif dikali bilangan negatif, hasilnya adalah positif. Kemudian, dalam pembagian, yaitu operasi pembagian merupakan kebalikan dari perkalian atau inverse perkalian. Ketika A dibagi B sama dengan C, maka B dikali C sama dengan A. Contohnya sebagai berikut. 18 dibagi negatif 3. Berapakah hasilnya? Yaps, negatif 6. Seperti kita lihat pada tabel berikut. Ups, salah, sepertinya typo. Untuk tanda pada tabel tersebut, itu tandanya bukan perkalian ya. Tandanya adalah pembagian. Nanti bisa kalian ganti dalam buku catatan kalian ya. Akhirnya selesai juga. Masih ada lagi. Bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat disajikan dalam bentuk A per B. Dengan A bilangan pembilang dan B bilangan penyebut. Jangan salah, akan menjelaskannya sampai di sini dulu. Yang perlu kalian pelajari atau kalian baca-baca di rumah untuk video selanjutnya adalah mengenai bilangan pecahan sejenis dan bilangan pecahan tidak sejenis, serta operasi hitung pada bilangan pecahan. Setelah kalian melihat video tadi, kalian pasti sudah lebih tahu dan sudah lebih paham ya mengenai bilangan bulat. Untuk video kita berikutnya, kita akan membahas mengenai bilangan pecahan. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di video selanjutnya.